Selamat datang lagi di channel Ika Mahardikawati, ibu rumah tangga yang suka masak di rumah. Di resep kali ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin scone. Scone ini makanan khas dari Inggris, tapi kita bisa bikin di rumah. Ada banyak cara untuk menikmati scone ini. Salah satunya seperti yang tampak dalam video, bisa dicampur atau diolesi dengan simple sirup ataupun madu. Atau kalau teman-teman suka bisa juga pakai butter sebagai pelengkap. Kenapa? Karena scone ini tidak terlalu manis dasarnya. Sehingga untuk kalian yang emang suka manis, ini perlu diberikan pelengkap lainnya supaya tambah manis. Untuk kita di Indonesia, kita juga bisa tambahkan gula halus seperti ini. Sesuai selera ya, banyaknya atau tingkat manisnya benar-benar disesuaikan sesuai lidah kita masing-masing. Di rumah anak-anak suka banget pakai simple sirup dan gula halus ini. Gimana cara bikinnya? Yuk kita langsung aja. Bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram tepung terigu, susu secukupnya, 2 sendok makan baking powder, garam secukupnya, 2 sendok makan gula, 150 gram unsalted butter, kismis atau dry fruit lainnya yang kalian suka. Bagaimana cara buatnya? Ini juga simple banget. Sebelum mencampur semua bahan-bahan, pastikan tepung terigu tidak ada yang menggumpal. Bisa juga diayak menggunakan saringan yang biasa ya. Setelah selesai semua, barulah kita mix semua bahan-bahannya jadi satu. Masukkan butter ke dalam tepung terigu, baking soda, garam, juga gula. Nah, ini adalah bagian yang paling tricky-nya. Saat mengaduk semua bahan jadi satu, dia tidak boleh terlalu keras atau terlalu berat penekanannya, hanya untuk diratakan saja. Nah, susu di sini digunakan sebagai alat bantu supaya mempermudah kita menghancurkan dan menghaluskan semua bahan jadi satu. Pastinya akan lebih mudah untuk kita adon atau uleni tepung-tepung ini dan bahan-bahan lainnya menggunakan tangan. Jadi jangan lupa cuci tangan sebelum menguleni adonan ini. Nah, susu di sini dimasukkan untuk mempermudah kita melembutkan atau menyatukan semua bahan-bahan tadi. Bagian terpenting dalam pembuatan scones adalah di bagian ini, di mana kita harus mencampur semua adonannya tanpa tenaga. Apa maksudnya tanpa tenaga? Iya, jadi nggak perlu dibejek-bejek dengan keras atau perlu dipencet-pencet dengan tenaga ekstra untuk menyatukan tepungnya atau menyatukan bahan-bahannya. Hanya cukup diaduk-aduk aja, memastikan bahwa semua bahan tercampur dengan rata. Jadi dia tetap harus kelihatan terpisah ya, harus kelihatan ya seperti di video ini. Memang enggak nyatu banget kayak bikin adonan donat atau adonan yang lainnya. Terakhir kita masukkan kismis. Kismis ini juga bisa diganti sesuai selera ya. Bisa jadi choco chips, bisa jadi juga dry fruit lain, ada juga peach kadang-kadang ya kita suka lihat, dan aneka dry fruit yang emang bisa diolah untuk makanan atau untuk kue. Sama seperti yang tadi, ngaduknya juga nggak usah pakai tenaga, diratain aja. Kalau sekiranya udah rata, baru akan kita tekan sedikit, memastikan bahwa adonan ini bisa jadi satu. Terus udah deh, ditutup, masukkan kulkas, diamkan kurang lebih selama 30 menit.
Setelah itu keluarkan dari kulkas, dia akan lebih menyatu daripada sebelumnya. Tinggal kita keluarkan. Pasti ada yang terlepas-lepas seperti ini ya, tinggal ditempelin aja biar temenan lagi. Waktunya kita bentuk. Untuk bentuknya sebetulnya ada banyak juga pilihan. Teman-teman bisa cetak juga menggunakan cetakan yang kalian punya di rumah. Kalau aku cari yang praktis dan simpel aja, aku cuma giling menjadi agak sedikit tipis tapi nggak tipis-tipis banget, dan akan aku potong seperti pizza supaya kehitung jadinya berapa banyak. Pastikan ketebalannya juga rata ya, biar matangnya rata nanti pada waktu kita panggang. Ya, ini cara aku motong ya, cara yang praktis aja sih sebetulnya. Tidak ada panduan baku harus dipotong sebesar apa, yang penting ketebalannya rata. Kurang lebih jadinya seperti ini. Terus untuk olesan atasnya ini aku pakai butter sedikit dan susu supaya aromanya keluar dan warnanya juga kecoklatan dengan agak-agak gold gitu ya, coklat emas. Kemudian siapkan oven atau air fryer. Masukkan adonan yang sudah jadi tadi ke dalam oven atau air fryer. Siapkan suhu 180 derajat dan waktu kurang lebih memasaknya, kalau di air fryer 15 menit, kalau di oven 10 menit cukup. Tunggu hingga dia bunyi ting. Mateng deh. Jadi sconesnya. Dan dia pasti terlihat lebih besar daripada sebelumnya karena emang ada bagian dimana adonan ini akan mengembang. Garing di luar dan lembut di dalam. Dan perlu diingat, resep aslinya scone ini memang tidak terlalu manis. Jadi kalau emang teman-teman suka manis bisa ditambahkan gula, atau seperti videoku di awal tadi bisa ditambahkan topping atau tambahan lain untuk membuat dia lebih manis. Selamat menikmati teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu nggak bayar. Dan jangan lupa recook juga.